Di negeri orang, dua anak bangsa terjebak sunyi, terlunta di shelter, tanpa dokumen, tanpa harapan pulang. Bukan karena salah mereka, tapi karena sistem yang abai. Negara datang, tapi terlambat. Lagi-lagi, pekerja migran jadi korban dari janji perlindungan yang tak kunjung ditepati. Sampai kapan kita membiarkan rakyat kecil jadi tumbal dari ketidaktegasan? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dr. Pilet, atas sikap yang tanggap dan cepat mengambil keputusan setelah bertemu dengan kedua tenaga kerja kita ini yang sedang berada di Istanbul, jika Pak Pilet bersama rombongan teman-teman yang kita mandatkan untuk melakukan kunjungan ke Turki. Saya kira pengalaman yang demikian ini bukan hanya terjadi di Turki, tapi terjadi di banyak negara. Saya tadi bicara dengan Ibu, ada Pak Ali Muhyiddin di sini yang meminta bantuan ke saya untuk mengembalikan juga ada satu orang yang bermasalah di Singapura. Alhamdulillah duta besarnya cepat juga mengambil sikap mengembalikan dan sekarang sudah berada di Cirebon. Cuma dia lagi sakit, tidak bisa bergabung di sini, dan sebahagian dokumen-dokumen yang dia punyai belum dikembalikan oleh penyelenggara ini pemberangkatan, agen. Nah, ini saya kira Ibu, ada Ibu dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan kita senang sekali karena ada long PMI di sini yang bisa setiap teman-teman yang mestinya mau berangkat bisa di sini juga, pulang bisa di sini. Nah, seperti yang ada sekarang ini ada masalah bisa. Saya kira Ibu, ini harus dievaluasi semua agen-agen ini tidak begitu mudah diberangkatkan, tidak memenuhi syarat diberangkatkan. Saya kira saya membaca WA-nya Pak Pilet saya itu, saya lihat ada yang tidak betah bekerja karena tidak bisa kalau cuma makan roti saja. Padahal mestinya dibekali pengetahuan ini bahwa di sini ini kamu nanti akan bertemu dengan yang seperti ini, berbahasa yang sangat dasar yang kita butuhkan. Tapi apapun yang menjawab kita Bu, kita harus menerima dan mengembalikan mereka ke keluarganya. Dan karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Pilet dan kawan-kawan semuanya yang telah dengan nomor penerbangan yang bersangkutan biaya yang karena ternyata kedutaan di Turki ini tidak punya duta besarnya baru ini, karena baru diganti Pak Iqbal. Dulu Pak Iqbal. Pak Iqbal temannya Bu Evi ini. Kalau masih Pak Iqbal, Bu Evi bisa telepon dia ini. Sekarang jadi gubernur di NTB ya. Saya kira nanti Bu Evi langsung bisa bawa ke sana ini, ketemukan juga dengan gubernur. Tapi yang paling pokok itu Bu, yang penyelenggaranya ini harus diberi sanksi berat. Tidak bisa seenaknya pemberangkatan dengan cara-cara yang non prosedural gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira itu kawan-kawan. Mandat daripada Ketua DPD kepada kami Komisi 3 melakukan tugas pengawasan tenaga kerja Indonesia, dan kita fokus kali ini di Turki, khususnya di Istanbul. Pada pelaksanaan pengawasan kami menemukan dua kasus dari sejumlah kasus yang belum terungkap. Nah, dari dua kasus ini salah satu kasus adalah Ibu siapa? Ya, Ibu ini ya depan-depan dikit ya. Ini Suryati ya. Ibu ini kasusnya beliau minim pengetahuan dan pengalaman, dan juga dalam keadaan yang sakit, akhirnya majikannya buang di tengah jalan. Ya, ibu ini tidak tahu harus kemana, dan polisi dari Istanbul bisa membawa ibu untuk dropping ke KJR. Setelah berapa hari itu? Setelah berapa hari? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. 1 minggu lebih di sana. Enggak, maksud saya setelah berapa hari di jalan? Oh, dibuang? cuma 1 hari, enggak berapa jam. Oh, hanya berapa jam? Ya, oke. Ibu ini hanya bekerja tanpa mendapatkan upah, hanya dikasih paspornya, dan
Uang berapa? $100. 100 $100 untuk bagaimana caranya hidup di cara. Pak Philip, kamera sini Pak Philip. Sedangkan ibu ini Pak, boleh kamera Pak? Ibu Jumaro Ibu Jumaro ini droppingnya ke Qatar lebih dulu. aslinya kerjanya di Qatar. Kerja di Qatar. Dioper ke Istanbul. Di offer ke Qatar, di offer, jadi tidak tahu siapa yang agen yang dropping. Sampai terakhir dia ada di Istanbul. Aman ya Pak? Sampai di Qatar, kerja Qatar tidak diupah. Nggak ada gaji sama sekali. Tidak ada digaji sama sekali. Sebulan setengah. Sampai di Istanbul pun tidak digaji sama Enggak. sekali. Udah kerja semua. Udah dari gaji. Pokoknya kerja gratis tanpa ada dan tidak ada yang bisa menjamin mereka. Nah, ketika kami sampai di Kajari dan kita turun di ruang penampung, memang kondisi mereka memprihatinkan dan perlu disegera untuk diselamatkan karena mereka tidak bisa punya biaya untuk pulang. Komjen juga tidak punya biaya untuk mengakomodasi mereka untuk pulang dan mereka secara pribadi juga tidak punya kemampuan anggaran untuk pulang. Dan mereka sudah berusaha ke kampung untuk berhubungi keluarga, tetap juga tidak mampu untuk. Akhirnya kami anggota Komite 3, bagaimana strateginya saya dan Ibu Waode dan semua teman-teman kami patungan untuk bawa pulang dua ibu ini untuk pulang kembali ke Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dua ini adalah potret sebenarnya, potret daripada sistem tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mudah-mudahan dengan kasus ini tidak ada lagi kasus-kasus lain. Dan kami Komite 3 mendukung bagaimana sistem nanti dievaluasi total sehingga ada jaminan bagi warga negara kita yang kerja di luar. Ini mereka dari desa-desa dan tidak punya bekal pengetahuan apapun, pengalaman apapun, tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa berbahasa Inggris, Turki, tidak tahu masak makanan Arab, tidak tahu makanan Turki, pokoknya minim pengetahuan. Dan itulah problem kita di sana, PMI kita. Demikian, dan Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Komite 3 dan Ketua Rombongan, kami telah melaksanakan tugas ini dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua selaku Wakil Ketua yang membidangi Komite 3 dan juga Ibu Desti dari Jawa Barat dan Ibu Eva dari Evi dari Tamaya untuk selanjutnya mereka ini bisa kita berikan bisa tiba dengan selamat di kampung halaman. Terima kasih kepada dan juga teman-teman anggota Komite 3 yang sudah memulangkan salah satu warga kami Nusa Tenggara Barat ke Indonesia. Nah, saya belum ada komunikasi sama yang bersangkutan karena memang saya dapat informasi dari Ketua Komite 3. Tentunya dulu waktu kami sama-sama saya dulu pimpinan Komite 3 juga yang bekerja sama dengan Bu Sri Unina, ya kan, dulu sering melakukan edukasi sesungguhnya informasi bahwa kita tuh harus berangkat secara prosedural. Dan kalau kita tidak berangkat secara non prosedural, tentunya akan ada resiko-resiko yang kita hadapi. Itu setiap saya turun waktu di Komite 3 saya selalu mengejarkan dan selalu bekerja sama dulu namanya badan ya, sekarang adalah kementerian. Semoga di tingkatnya sekarang sudah jadi kementerian, gencar lagi Ibu, kita sama-sama memberantas pemberangkatan secara prosedural ini karena sangat merepotkan kita, pemerintah ya, kasihan juga jadi korban warga kita yang selalu dijanjikan yang muluk-muluk oleh penyelenggara calo ya, calo. Dulu dijanjikan gaji berapa di sana Bu? Enggak ada bilang Gajinya apa? Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Ibu ada pengetahuan tentang pembantu rumah tangga? Enggak ada. Nggak ada. Bersih itu sih. Terus Ibu kerja di sana tidak sesuai kerja dibuang gitu? Iya. Tidak ada pelatihan? Nggak ada pelatihan. Nggak ada. Jadi semoga dengan salah satu kasus ini lagi, ini sebagian kecil sesungguhnya setiap hari ya Bu ya, kalau mau ini pasti ada aja kasus tentang PMI kita yang kerja di luar negeri. Ya sama-sama lah kita bergandeng tangan seluruh masyarakat, tidak hanya Komite 3, semua anggota DPD RI, teman-teman saya berharap dan juga stakeholder dari desa kita kejarkan lagi sosialisasi tentang pemberangkatan secara prosedural. Terima kasih. Komite 3 dan Komite 3 lainnya sudah memulangkan
Jadi juga saya mendapatkan informasinya mendadak juga dari wakilnya pembantu saya di telepon bahwa mengabarkan bahwa ada 2 orang PNS yang akan digunakan dan salah satunya adalah Bapak dari Jawa Barat. Setelah itu saya langsung menghubungi kantor, kemudian dinas-dinas terkait, dan itu juga mungkin memang agensi ini memang harus ditelusuri ya, karena untuk data pun kami kesulitan menemukan datanya Ibu Jumarong ini. Jadi KTP-nya itu tidak terdeteksi gitu seperti itu. Jadi kan untuk mencari keberadaan keluarganya, keberadaan keluarga di luar itu kesulitan. Tapi alhamdulillahnya ada nomor HP ya. Alhamdulillah ada semua. Ada nomor HP ada, aktif dan bisa dihubungi. Jadi kita juga bisa mendapatkan informasi lebih juga dari itu. Jadi yang mudah-mudahan agensi-agensi yang ilegal atau non prosedural itu bisa ditindak. Ya, alamat ATW di Mangung dan karena masalah kerjaannya katanya jalan diskusi ternyata di negara Arab di Qatar ternyata masak serba masak semua. Jadi saya nggak bisa, makanya cepat-cepat di Qatar itu Istanbul. Makanya saya kan dia saat itu tuh ketemunya dari teman atau seperti apa? Agennya tetangga sendiri. Iya. Iya. nanti dikenal ya, kenal gitu ya. Ada sampai sekarang juga masih ada. Insya Kemudian video dari Ada Apa Mas Asep, silakan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.